Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabarnya? Saya harap semuanya semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya lancar, apapun yang lagi diinginkan, dipermaksudkan, semoga Allah kabulkan. Amin. Alhamdulillah, saya ini mau share lagi kegiatan saya ya. Ini saya ke pasar pas Ahad sore kemarin, itu sambungan video dari video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya saya itu belanja sayuran dan perbumbuan di malam Ahad. Nah, ini untuk beli protein saya belinya pas Ahad sore gitu ya. Nah, ini saya tadi beli ayam ya seperti biasa itu tuh ke tukang ayam langganan saya ya, adiknya temen saya gitu. Nah, terus saya juga beli eh apa ini namanya ikan asin gitu ya. Nah, ini tuh makanan ternikmat menurut saya ya. Karena enak dan nikmat itu kalau menurut saya beda ya. Kalau enak itu ya enak, semuanya juga enak. Kalau nikmat itu ada kayak gimana ya? Kayak kesan tersendiri setelah makannya itu gitu ya, merasa puas gitu. Nah, ini saya juga beli ikan cuek alias ikan keranjang udah pada kosong ya untuk ikan prestonya juga udah pindang prestonya juga udah habis gitu ya. Ini tuh karena emang udah sore banget, saya tuh kesananya jam 5-an. Lanjut, ini saya udah di rumah dan ini udah malam juga. Setelah pulang dari pasar, nggak langsung food prep, bongkar-bongkar. Saya masukin kulkas aja ya waktu sore itu. Karena waktu itu saya tuh sama papa sama anak-anak itu lupa ya ngapain. Pokoknya kayak makan gitu ya. Karena ini tuh emang hari Ahad kemarin gitu ya videonya baru saya up gitu ya. Ini tuh sekitaran malam, habis makan malam saya bikin video aja buat food prep. Ini untuk ayamnya juga udah saya marinasi, udah saya bersihin juga ya. Udah saya marinasi seperti biasa pakai garam sama jeruk nipis gitu. Saya beli ayamnya cuma seperapat aja dadanya karena mau di chicken gitu ya, dipotong kecil-kecil. Berhubung si kecil alias Mujib anak saya itu susah banget nelen daging ya. Jadi saya akalin seperti itu ya biar dia tuh gampang nelennya gitu dan alhamdulillah dia itu suka gitu sama yang namanya chicken gitu ya karena kan si bumbunya juga apa sih bumbu tepungnya itu kan enak juga gitu ya. Seperapat menurut saya cukup aja untuk keluarga saya ya. Itu tuh harganya 10.000 ya. Saya tuh nggak tahu ya itu naik apa enggak, cuman karena emang mau naik mau enggak ya suaminya teman saya itu ya ngasih harganya seperti itu gitu ya. Nah, ini untuk ikan cuek alias ikan keranjangnya saya beli 4. Satu keranjangnya itu 4.000 ya. Isinya 2 gitu. Ini jadi saya beli 2 keranjang, 1 ewang gitu ya. Jadi totalnya 8.000. Terus ini rencananya mau digoreng atau dibalado gitu ya. Kalau untuk si kecil ya pasti digoreng aja sih karena kalau dibalado itu lebih sedap kan pedes gitu. Karena teteh juga udah biasa makan pedes jadi bisa digabung gitu ya. Kalau si kecil kayaknya digoreng aja. Ini tuh stokan untuk sekitaran 3 hari lah ya. Untuk sayurannya kemarin juga kan saya belinya sedikit ya untuk beberapa hari aja. Yang belum nonton videonya boleh ya cek video sebelum ini gitu ya. Video saya beli sayuran sama perbumbuan. Nah, ini saya juga tadi kan ke lapak asin ya. Saya itu beli ikan asin japuh ya kalau di Ciamis itu namanya. Ini mohon maaf ya ada suara Mujib masuk gitu karena emang ini jam-jam dia lagi main nih. Nah, ini untuk ikan asin japuh ya kalau di bunda-bunda teman-teman apa namanya ya. Itu tuh harganya 3.000 dapat 3. Terus saya juga beli ikan asin rebon ya, udang rebon gitu kalau di sini bilangnya. Itu sebungkusnya 2.000. Jadi totalnya 5.000 itu. Kalau untuk ikan asin japuh saya tuh suka goreng biasa aja terus nanti pas lagi udah dikepiringin ya masih panas-panas langsung dikasih jeruk nipis ya atau kalau ada mah jeruk sambal enak banget pokoknya itu nikmat banget sama kayak ikan asin peda gitu. Nah, kayak gitu aduh enak banget deh pokoknya. Jadi total untuk saya beli protein ini ya di luar telur karena saya telurnya beli di warung aja gitu ya biar enggak meminimalisir
pecah gitu ya. Jadi totalnya itu cuma 23.000, Masya Allah, alhamdulillah. Ini menurut saya mah ya murah, terus emang yang dimakan sama keluarga gitu ya, biar nggak mubazir aja, beli yang apa yang dimakan aja gitu ya. Nah itu saya tadi ngeluarin tempe, saya itu dikasih tempe ungkepan sama mama. Karena pas ahad pagi sampai siang itu saya kan di mamah ya, ngaliwat gitu. Di sana itu bikin ungkeban mamah itu ya. Jadi saya gabungin aja sama tempe bacem saya. Karena saya waktu hari apa itu bikin stokan tempe bacem. Ini tuh ya tempe kalau udah diungkep atau dibacem tuh enak banget ya. Dan satset aja gitu, jadi tinggal goreng gitu. Alhamdulillah ya, dapat stokan protein tambahan dari mama. Itu juga tahu seperti biasa dari mama ya, karena emang mamah itu langganan tahu, jadi si Mang itu suka ke rumah ngirim gitu ya. Itu tuh satu bungkusnya 5.000, isinya 7 ya kalau nggak salah, apa 8 gitu ya. Karena emang setelah kedelai naik itu jadi berkurang gitu ya. Tadinya itu 10 biasanya kalau per bungkusnya itu 5.000. Jadi itu saya dikasih 2 bungkus 10.000, Masya Allah, alhamdulillah. Ini stokan tahu itu bisa dibikin menu utama, bisa dibikin cemilan ya. Kalau saya itu kadang suka bikin cemilan dari tahu, kayak misal tahu crispy gitu ya, atau cihu gitu. Pokoknya apapun gitu ya, tahu itu sebenarnya bisa diolah berbagai macam supaya nggak bosen gitu ya. Karena emang ini tuh si murah yang bergizi ya nggak sih? Kalau untuk telur itu saya belum beli ya. Karena ini pas food prep itu papa lagi ke warung beli telur, beli minyak gitu ya. Jadi untuk proteinnya tambahannya itu telur. Alhamdulillah ini cukup lah ya untuk keluarga saya, ada 4 orang ya. Dan menurut saya hemat itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan budget kita gitu ya. Nggak bisa disamain, nggak bisa dibedain gitu ya. Hematnya satu keluarga, hematnya seseorang gitu ya. Karena kadang ya ada yang bilang hemat banget gitu ya, mungkin karena dia itu pengeluarannya beda banyak anggota keluarganya, atau di kotanya itu harganya beda sama di kota saya gitu ya. Nah itu saya liatin tadi ada goreng lele sama goreng ayam, karena pas ngaliwat itu papap itu lagi bukan ngebongkar sih, nguras kolam lelenya gitu ya, terus lelenya digoreng deh. Itu tinggal sedikit, tadinya tuh banyak ya, alhamdulillah, karena emang udah makan malam, udah dimakan juga si lele sama ayamnya, jadi tinggal segitu. Itu bisa buat sahur gitu ya. Alhamdulillah. Oh ya, untuk teman-teman dan bunda semuanya, selamat menjalankan puasa Rajab gitu ya. Alhamdulillah ini udah bulan Rajab, bulan yang istimewa gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, setelah bulan Rajab kita juga ke bulan Ramadan gitu. Masya Allah, perbanyak sholawat dan doa Rajab aja ya. Itulah, kita tuh saling ngingetin aja ya, situ bukan kayak gimana gitu, saya cuma saling ngingetin aja. Lanjut ini ke esokan harinya, pas hari apa gitu ya. Ini tuh saya mau bikin mie goreng buat menu makan gitu ya. Jadi kan waktu itu saya beli mie gitu ya, mie telur. Jadi ini saya mau bikin mie goreng aja. Untuk toppingnya saya tuh cuman pakai caosin sama telur ya, karena emang nggak beli per baksoan waktu itu. Untuk bumbunya juga saya pakai bumbu iris aja, nggak saya chopper gitu ya. Jadi kayak ginilah gitu ya, sederhana aja. Karena emang untuk mie goreng itu pasti kesukaan banget ya sama anak-anak, itu pasti suka banget. Entah kenapa ya, kalau anak-anak itu suka banget mie gitu. Dan untuk tambahannya, selain bikin mie goreng, nanti juga saya mau goreng tempe ungkepan yang dari mamah itu ya, sama tempe bacem gitu. Ini tuh sebenarnya lagi bingung gitu ya. Emang sih udah ada bahan, cuman kadang dipasak seperti ini gimana ya, dipasak seperti itu gimana ya gitu ya. Sebenarnya bingung untuk masaknya aja, kalau bahan mah ada gitu ya. Suka ada yang kayak gitu nggak sih, udah ada bahan tapi tetap bingung. Oh ya, bulan ini juga Imlek ya, untuk bulan Januari ini gitu. Masya Allah ya, berdekatan banget gitu ya. Kita itu saling menghargai aja antar umat beragama gitu ya.
Di saya itu Imlek nggak terlalu meriah sih ya, karena kan minoritas gitu ya. Jadi paling di kelentengnya aja. Biasa suka ada pertunjukan barongsai gitu. Suka seneng aja sih lihat pertunjukannya gitu ya, seru gitu. Ngomong-ngomong soal Imlek, soal Cina ya, saya tuh sedikit cerita aja sambil masak mie goreng ya, karena mie goreng mah ya gitu-gitu aja kan masaknya. Dulu itu ya dari kecil saya tuh suka dibilang anak Cina ya, keturunan Cina gitu, nggak tahu ya mungkin karena mata saya sipit atau gimana gitu. Tapi banyak sih teman-teman saya juga yang matanya sipit, cuman nggak kayak saya tuh sampai dulu pernah ya waktu kecil nangis-nangis gitu pas pulang sekolah karena dikatain anak Cina gitu. Padahal mah setahu mama nggak ada tuh ya keturunan Cina, Jepang atau apa gitu. Ya, sampai sekarang pun ya saya tuh masih aja disebutnya orang Cina gitu ya, keturunan Cina, katanya Cindo katanya gitu ya. Pernah di suatu saya lagi periksa gitu ya, periksa hamilnya Mujib gitu ya, di pusat kesehatan ya, di puskesmas. Saya ditanya itu sama pihak medisnya, Bunda katanya, ibu Cindo ya katanya gitu. Mungkin saking keponya atau gimana nggak tahu deh sampai nanya kayak gitu ya. Saya bilang aja enggak, bukan. Saya bilang kayak gitu, dah emang bukan ya. Terus si kecil juga ya, karena si kecil itu kebanyakan nurun ke saya gitu ya. Jadi sering ditanya tuh kalau periksa kemana-mana kayak atau jalan kemana-mana gitu, selain selalu salah gender ya, selalu dibilang eneng karena dikiranya cewek, dikiranya juga Cindo gitu ya dia itu. Kalau untuk teteh karena nurunnya dari papa ya, matanya belok gitu ya, nggak sipit. Jadi dulu waktu teteh kecil jarang ya disebut anak Cina gitu ya. Ya kayak gitu aja lah cerita saya. Jadi kalau misalnya dulu pas sekolah itu saya ngebohongin teman-teman kalau saya mau imlekan nih gitu, mereka tuh pada percaya aja gitu ya kalau saya tuh mau imlekan gitu ya. Malah pernah waktu itu saya tuh apa ya namanya, heureuy-heureuy gitu ya, bercanda-bercanda gitu ya. Sampai ada yang percaya banget gitu ya, itu tuh saya mau imlekan, saya itu Cindo gitu. Pokoknya itu kalau dulu saya nggak suka aja ya dibilang kayak gitu. Nggak tahu ya, suka kadang gimana gitu ya, kalau sekarang mah nggak diambil pusing lah gitu. Waktu terakhir juga waktu saya beli ayam geprek ya, di ayam geprek langganan saya dibilang Cici sama salah satu pegawai yang emang belum kenal saya gitu ya. Ngakak aja deh gitu. Ya udah deh, balik lagi ke video ya. Ini saya udah kasih kecap gitu ya tadi, terus saya kasih kaldu juga, udah segitu aja untuk bumbunya. Ini untuk si mie gorengnya juga sebentar lagi udah mau jadi, alhamdulillah. Terima kasih ya untuk Bunda dan teman-teman semuanya yang sudah nonton video saya, yang selalu support. Semoga kebaikan Bunda dan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bagi Bunda-bunda dan teman semuanya yang baru nemu vlog saya, halo, salam kenal, selamat datang. Saya ibu 2 orang anak dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Yuk kita saling subscribe, saling support gitu ya. Boleh tinggalkan jejaknya. Mohon maaf ya, vlognya sederhana banget gitu ya. Semoga Bunda dan teman-teman terhibur dan sedikit banyak ada yang menginspirasi dan bermanfaat gitu ya. Ambil baiknya, buang buruknya gitu ya. Mohon maaf juga apabila ada perkataan di vlog saya ini yang menyinggung atau tidak enak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya insya Allah ya. Assalamualaikum, bye-bye.